Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Efesus. Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama memperhatikannya. Efesus pasal 3, ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku bersujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa, perhatikan ya, ada 3 kali aku berdoa di sini. Ini yang pertama, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini tema kita ya, berakar dan berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, ini yang kedua. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, nah ini yang ketiga. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membahas tema ini dalam konteks praktis bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan. Saya ingin ajak kita lihat beberapa gambar Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin Anda merefleksikan gambar-gambar ini dalam kehidupan kita saat ini. Waktu kita lihat gambar ini, kira-kira kita lihat seperti apa ini? Ini orang yang sedang sibuk ya. Ada banyak sekali files di tangannya yang harus saya nggak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Dia lihat statistik sepertinya, ada tabel, dan dia sangat sibuk. Kita lihat ini secara literal, secara kasat mata, ya kelihatan nih orang yang sibuk. Tetapi saya ingin ajak kita melihat, merefleksikan juga. Jangan-jangan diri kita ada, diri kita itulah dia. File-files itu mungkin ini adalah tumpukan files kesibukan di kantor. Files yang berikutnya itu adalah tumpukan files kesibukan di dalam rumah kita. Mungkin juga itu yang di bawah yang gak kelihatan di foto ini. Ada beberapa files lagi mungkin ya. Di gereja ada pelayanan. Di mana? Di masyarakat. Di mana? Mungkin itulah kita. Kita ada di dalam kesibukan-kesibukan. Ini gambaran yang kita hadapi setiap hari mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya juga ngalami Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun saya tinggal cuma di lantai 5 ya. Tetapi saya juga keluar dari gedung gereja ini dan saya hadapin ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin yang mau datang ke sini tadi juga hadapin ini. Oke. Kemacetan. Tapi again, kemacetan bukan hanya terjadi di jalanan. Coba kita reflect. Dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ada yang macet enggak? Ada yang macet enggak? Saya ingin ajak kita berimajinasi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari lihat foto ini, kita reflect ke diri kita juga.
itu kelihatannya macet, stuck. Gimana hidup saya? Saya ngalami kemacetan, saya juga ngalami stuck. Saya stuck di mana? Saya stuck di kantor, saya stuck di keluarga, saya stuck di gereja. Ini kelihatannya seperti healing ya, menyegarkan, ada di atas puncak, tetapi itu sendirian. Kelihatannya nyaman sendiri, tetapi kadang-kadang sendiri itu juga kesepian. Ada orang yang bisa sendiri, ya, tapi sendiri how long? Berapa lama Bapak Ibu Saudara sekalian? Terlalu lama sendiri, kesepian. Kita sedang hadapi enggak? Itukah diri kita yang duduk di sana? Kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana? Ada yang bergumul dengan sakit penyakit? Ada Bapak Ibu? Sekarang saya sedang bergumul dengan sakit penyakit. Secara physically ya, tapi bagaimana? Secara jiwa sedang sakit. Hati sedang sakit, sedang terluka, sedang butuh perawatan. Apakah jiwa kita juga sedang butuh perawatan? Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita punya pengharapan? Mungkin ada konflik-konflik di dalam diri kita, hal-hal kontradiksi yang buat kita itu confused, buat kita bingung, buat kita stuck, kita kecewa bahkan terhadap diri kita dengan keadaan dan kita hopeless. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini gambaran-gambaran yang memperlihatkan keadaan kita. Mungkin ada beberapa contoh tadi yang saya sampaikan, mungkin salah satunya mungkin sedang kita hadapi. Tapi apakah kita di dalam keadaan seperti ini, kita bisa merasakan Tuhan enggak? Bagaimana iman kita bekerja pada saat-saat seperti itu? Mari kita lihat diri kita. Kita refleksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin ajak kita sama-sama refleksi di tengah minggu ini. Apakah keadaan-keadaan seperti itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Atau bahkan membuat kita terdorong untuk datang berdoa kepada Tuhan? Yang mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Engkau dan saya ada di mana? Dalam keadaan seperti apa? Apa yang sesungguhnya kita butuhkan ketika kita terwakili dari gambar-gambar tadi? Ya Tuhan, saya ada salah satu di antara itu. Tetapi sebetulnya malam ini saya menyadari ada hal yang saya butuhkan untuk saya bisa datang dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sehingga di saat-saat sulit, persoalan, konflik, kemacetan yang ada di dalam hidup kita itu gak membuat kita itu menjauh dari Tuhan, tapi membuat kita itu dekat dengan Tuhan. Tetapi apa yang engkau dan saya butuhkan? Bagaimana saya bisa merasakan, saya bisa mengalami bahwa Tuhan sungguh-sungguh peduli kepada saya pada waktu saya datang berdoa kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua merindukan living in harmony. Betul ya? Kita boleh alami hal-hal seperti tadi. Itu kadang-kadang hal yang gak terhindarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hidup di dunia yang sudah rusak. It's a broken world. It's a fallen world. It's a sinful world. Kita hidup di dunia yang sudah rusak ini. Dan kita gak terhindarkan mengalami persoalan-persoalan seperti tadi. Tetapi apakah kita, mau jujur ngomong, kita merindukan, kita living in harmony? Dalam keadaan seperti itu kita ingin living in harmony dengan Tuhan.
Living in harmony dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa deal dengan persoalan itu dengan Tuhan, dengan diri kita, dan dengan sesama. Apakah ini yang kita rindukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan. Saya ingin ajak kita sama-sama melihat bahwa Anda harus berusaha mengenal Injil, yaitu kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil itu bukan dibutuhkan hanya untuk orang yang belum percaya Yesus, kemudian jadi percaya Yesus. Bukan dibutuhkan hanya untuk kita convert dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Dari si aku manusia yang lama menjadi si aku yang baru di dalam Kristus. Injil kita butuhkan setiap waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam keadaan yang kita hadapi tadi yang saya paparkan di depan, dalam kondisi seperti itu juga kita butuh Injil. Karena melalui Injil kita dapat melihat kasih Kristus. Kasih Kristus yang amazing. Yang melampaui akal, pikiran kita, pengetahuan kita. Itu kasih yang di luar logika kita. Bukan ide manusia. Bagaimana mungkin Allah datang ke dunia ini dan kemudian hidup dengan sempurna. Dan Allah yang sama itu mati untuk engkau dan saya. Kasih seperti apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Itu Injil. Kita butuh Injil yang melampaui segala pengetahuan kita. Sehingga kebenaran dari Injil Yesus Kristus itu memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan kita mengalami kepenuhan Allah. Hidup kita dikendalikan oleh Injil Yesus Kristus. Ada Roh-Nya yang kudus terus mendampingi kita, bersama dengan kita, bekerja bersama-sama di dalam kebenaran Injil itu. Sehingga engkau dan saya bisa berdoa. Meminta apa? Meminta Injil itu terpenuhi di dalam seluruh kehidupan kita. Inilah tujuan mulia yang dimaksudkan di bagian yang kita baca ini. Melalui doa engkau dan saya bisa mengalami kepenuhan Allah. Sehingga tujuan Allah yang mulia itu diwujudkan di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana? Bagaimana engkau dan saya bisa living in harmony? Mari kita berusaha mengenal Injil, kasih Kristus yang melampaui pengetahuan. Mari kita mengenal. Apakah engkau dan saya masih passionately dengan Injil? Waktu kita dengar tentang pengorbanan Yesus Kristus di salib, apakah hati kita sama membaranya seperti pada waktu pertama kali kita mengalami pertobatan? Masih enggak ada gelora itu di dalam hati kita? Kalau tidak ada, mari kita coba terus menerus. Di dalam memori kita ingat terus. Izinkan dirimu dan saya boleh dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah maksudnya ada kebenaran firman Allah yang setiap hari mempengaruhi hidup kita. Apakah engkau dan saya setiap hari masih bersentuhan dengan Tuhan melalui firman-Nya? Apakah engkau dan saya masih mendengarkan dan membicarakan tentang firman Allah? Apakah ada kuasa Roh-Nya yang kudus bekerja dalam diri kita in every moment dalam kehidupan kita? Enggak hanya pada saat engkau dan saya ada di dalam ruangan ini. Tadi sore di kantor, tadi pagi waktu kita ketemu klien, kita ketemu rekan kerja. Masihkah kita merasakan Roh Kudus memimpin kita di dalam setiap percakapan? Di dalam setiap percakapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga melayani sebagai counselor di gereja ini. Saya juga menerima jemaat yang bergumul dengan persoalan hidup mereka, dan
saya berbincang-bincang dengan mereka di dalam waktu, tempat yang khusus, bisa melalui video call ataupun ada yang bahkan dengan sangat serius, dengan sangat antusias mereka datang ke gereja untuk bertemu dan mengalami proses itu. Di dalam percakapan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang saya harus sangat-sangat sungguh sadari adalah apa firman Tuhan hari ini untuk saudara saya. Dan di mana Roh Kudus bekerja di dalam percakapan saya dengan dia. Ini bukan dialog Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini trialog. Ini trialog. Jadi di dalam counseling itu terjadi trialog. Apakah saya dan dia bisa sehati sepikir? Apakah pemahaman saya tentang firman Tuhan ini sungguh juga dia pahami? Bagaimana itu bisa terjadi? Itu tidak bergantung kepada bagaimana saya bisa menjelaskan dengan baik. Tetapi bagaimana Roh Kudus menyentuh hati dan pikiran dia, membukakan kesadaran dia, sehingga dia menerima kebenaran firman Tuhan dan dia sadar dia butuh Tuhan untuk bertobat. Itu yang harus terjadi di dalam counseling, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya itu juga perlu terjadi di dalam percakapan engkau dengan klien. Waktu kalian dealing bisnis, apakah itu bagian yang di luar dari kuasa Roh Kudus bekerja? Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita enggak dikotomi ya. Ini urusan gereja, ini urusan firman Tuhan, ini urusan Roh Kudus. Ini urusan pelayanan, ini urusan gereja, urusan Roh Kudus, urusan berkaitan dengan firman Tuhan. Tapi waktu saya doing business, hukum-hukum ekonomi yang bekerja, aturan-aturan duniawi yang berjalan. Oh enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita anggota kerajaan Allah, kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dan ini semua apply Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan bekerja juga di dalam dunia kita sehari-hari. Di dalam relasi kita suami istri, orang tua anak. Apakah masih ada membicarakan firman Tuhan? Apakah ketika kita membangun relasi suami istri, relasi orang tua anak, di dalam setiap percakapan, setiap nasihat atau discussion yang terjadi di meja makan, apakah kita sungguh-sungguh menyadari Roh Kudus hadir di tengah-tengah percakapan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua merindukan living in harmony. Harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan diri kita sendiri, harmoni dengan sesama kita. Tapi bagaimana? Apakah engkau dan saya dipenuhi, diinspirasi oleh kasih Kristus? Apakah engkau dan saya dipenuhi, dikuasai oleh seluruh kepenuhan di dalam Allah, yaitu firman-Nya dan Roh-Nya yang kudus? Itu yang membuat engkau dan saya itu rooted and grounded in love. Ya, di sini Rasul Paulus menggunakan sebuah penggambaran ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Rooted itu berarti berakar, itu digambarkan, diasosiasikan seperti sebuah pohon ya. Pohon yang berakar di dalam tanah yang subur akan menghasilkan hasil yang baik. Ya, kalau kita berakar di kasih Allah, di dalam Allah, dan kasih Allah itu kemudian pasti muncul di dalam diri kita. Dan kemudian itu bertumbuh kembang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali ada seorang istri, seorang ibu, dia datang kepada saya dan berbicara bagaimana kondisi relasi dia dengan suaminya dan dia sudah siap-siap, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia sudah siap-siap untuk bercerai. Dia sudah bahkan cari pengacara, kalau again konflik itu terjadi dia akan mengambil langkah berikutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam momen itu singkat cerita dalam pertemuan itu saya ajak dia
kembali mengalami kasih Tuhan. Kasih yang diberikan kepada kita ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Kasih yang kita alami ketika kita sedang status kita seorang berdosa. Saya ajak dia membaca satu ayat firman Tuhan dari Roma pasal 5. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya mengajak dia untuk merenungkan kembali bagaimana Tuhan Yesus mengasihi dia juga pada saat dia sedang tidak baik-baik saja. Pada saat dia sedang berdosa. Dan keadaan itu bukan menjadi syarat bagi Allah untuk mengasihi dia. Lalu saya mengajak dia untuk, bisa gak kamu mengasihi suami kamu sekali lagi dengan kasih Kristus? Bapak Ibu Saudara sekalian, orang di tengah-tengah konflik, kadang-kadang itu yang bergerak, yang mengendalikan dirinya itu adalah emosi dan kepentingan dia sendiri. Tetapi ketika seorang berjumpa dengan Tuhan dan kebenaran firman-Nya, kita percaya rohnya yang kudus itu kembali menyentuh hatinya, membuat dia lembut. Dia mau lagi mengasihi suaminya sekali lagi, meskipun sedang ada di dalam konflik. Bersyukur kepada Tuhan, beberapa minggu kemudian dia sering telepon dengan istri saya. Dia banyak cerita lagi dengan istri saya dan dia mengeluarkan semua unek-unek dia. Sekarang everything's going fine. Dia tidak perlu lagi pengacara itu. Puji Tuhan. Saya percaya ketika kita kembali, kalau kita rooted, kita ada di dalam kasih-Nya Tuhan, kita tertanam dalam di dalam kasih-Nya Tuhan, maka kita akan menghasilkan kasih yang kita alami juga dari Tuhan. Mau gak Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau rooted in the love of God? Analogi yang kedua, Rasul Paulus pakai grounded. Grounded itu diasosiasikan seperti sebuah bangunan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Grounded ya itu menghasilkan sebuah stability dan grow in the Lord. Ya, kalau kita punya dasar yang kuat, ya, yaitu kasih Kristus itu menjadi dasar buat iman kita kepada Tuhan, iman di dalam Yesus Kristus, kasih-Nya, pengorbanannya, pengampunannya, yang kita alami itu jadi dasar untuk kita beriman kepada Yesus Kristus, maka itu akan membuat kita itu berdiri teguh di tengah-tengah situasi kehidupan yang kita alami. Dan membuat kita itu keep on growing. Jika kita bisa live in harmony dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dengan sesama, maka kita bisa mencapai tujuan-tujuan Allah yang mulia di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa rooted and grounded in love of Christ melalui doa. Nah, ini kata-kata yang dipakai juga oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan bagaimana kita berdoa kepada Tuhan kalau kita sudah rooted and grounded in the love of God, in the love of Christ. Yang pertama, kata yang digunakan itu adalah kata benda, ya, seperti seorang yang punya kebebasan atau bisa berkata terus terang, dengan berani bisa berbicara terus terang kepada Allah. Ya, ini kata yang sama juga digunakan dalam kehidupan orang-orang Yunani pada waktu itu. Mereka orang-orang yang bebas, ya, mereka suka berorasi gitu ya.
Orang-orang yang bebas mengutarakan pikiran mereka. Itu budaya Yunani ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah jadi kata ini familiar buat mereka. Paulus pakai itu untuk menggambarkan ketika engkau dan saya, orang-orang Kristen, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengalami kasih-Nya, maka ketika kita berdoa, kita bisa berdoa dengan berkata-kata secara terus terang, bebas. Kepada Bapa di surga. Dengan yakin, kita tidak takut Bapa tersinggung, tetapi tentu ya, kita tahu bagaimana kita mengendalikan kata-kata kita. Kalau kita baca Mazmur Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana Daud berinteraksi dengan Tuhan. Kadang-kadang Daud itu menunjukkan dia marah loh sama Tuhan. Tetapi Tuhan menghiburkan dia. Tuhan menyadarkan dia dan kemudian menguatkan dia. Membuat dia hatinya lembut kembali. Kita pengen bukan Bapak Ibu Saudara sekalian, datang kepada Tuhan dengan hati yang bebas, terbuka, bisa bicara apa adanya dengan Bapa. Karena dia Bapa yang mendengarkan kita. Dan ketika kita grounded, ya kita rooted and grounded in love of God, maka kita juga bisa punya akses, bukan akses sekali aja Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi akses yang terus menerus. Kita bisa terus menerus dengan penuh keyakinan masuk ke hadirat Tuhan dan kita bisa berbicara kepada Allah dengan bebas, dengan terbuka, dengan berterus terang. Betapa indahnya Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita bisa berdoa seperti itu kepada Tuhan ya. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita pulang membawa beberapa poin ini. Di dalam doa kita tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pertama mau mengajak kita, mari kita ingat kembali kisah perjumpaan kita dengan Yesus secara pribadi melalui Injil. Kabar baik. Kabar di mana engkau dan saya menemukan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Engkau dan saya mengalami pengampunannya. Engkau dan saya bertobat karena berjumpa dengan Yesus Kristus. Tentu ini sulit buat rekan-rekan yang baru saja atau buat rekan-rekan yang memang dari kecil sudah ada di dalam komunitas Kristen, keluarga Kristen, terlahir di dalam keluarga Kristen ya, sekolah di sekolah Kristen, bergaul dengan orang-orang di komunitas Kristen. Ini tentu sulit. Tapi tetap Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun engkau dan saya pasti bertobat ketika menerima Injil. Kapan itu? Kalau belum, gumulkan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Gumulkan. Kapan engkau dan saya pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ingat kembali kisah itu. Lalu mari kita terbuka. Kita izinkan pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan dan hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kesadaran ini Bapak Ibu Saudara sekalian tidak selalu ada Bapak Ibu. Tidak selalu ada. Kadang-kadang pikiran kita lebih dipengaruhi oleh kekhawatiran. Kadang-kadang hati kita ini lebih dikuasai oleh emosi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesadaran ini gak selalu ada. Tapi mari kita belajar terbuka, izinkan pikiranmu, hatimu ada di dalam kendali Tuhan. Mari kita kejar live in harmony. Mari kita kejar live in harmony. Selalu menginginkan being harmoni dengan Tuhan. Selalu menginginkan berdamai dengan diri sendiri.
dan dengan sesama. Injil Matius pasal 5 mengatakan kalau engkau membawa damai, engkau adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kasih Allah, damai sejahtera dari Allah, shalom dari Allah itu? Orang lihat, kita langsung melihat dan merasakan itu. Dan apakah engkau dan saya menjadikan doa sebagai momen di mana kita menginginkan tujuan yang mulia itu bisa diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini tujuan yang mulia yang dimaksudkan. Bagaimana engkau dan saya bisa living in harmony dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dan dengan sesama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.